Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai International Human Resource Management di cross merger, akuisisi, aliansi internasional, dan UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai International Human Resource Management di cross merger, akuisisi, aliansi internasional, dan UKM. Perkenalkan, nama saya Ivana Cintia, NIM 18059094, yang akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu aliansi lintas batas. Aliansi lintas batas adalah perjanjian kerjasama antara dua atau lebih perusahaan dari latar belakang nasional yang berbeda. Alasan yang dimaksudkan adalah untuk menguntungkan semua mitra. Kemudian ada aliansi lintas batas non-ekuitas, yaitu sarana investasi di mana keuntungan dan lainnya tanggung jawab diberikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kontrak. Kemudian ada mode ekuitas, yaitu melibatkan pembelian saham investor asing langsung dari suatu perusahaan di suatu negara lain selain miliknya. Ini termasuk pendirian anak perusahaan seperti yang disebutkan dalam bab 3. Mode ekuitas dan non-ekuitas dari operasi luar negeri. Yang pertama itu ekuitas dan non-ekuitas mode berbasis operasi luar negeri. Itu terdiri dari yang pertama anak perusahaan, yang kedua subkontrak. Subkontrak terdiri dari pengalih-dayaan dan offshoring. Yang ketiga waralaba, yang keempat perizinan, dan yang kelima pengelolaan kontrak. Kemudian usaha bersama, yang ketujuh merger dan akuisisi, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah penggabungan dan akuisisi lintas batas. Penggabungan atau merger adalah kesepakatan antara dua perusahaan untuk bergabung dalam operasi mereka bersama. Akuisisi di sisi lain terjadi ketika suatu perusahaan membeli perusahaan lain kepentingan mengendalikan aktivitas operasi gabungan. Tantangan SDM dalam kedua kasus terdiri dari menciptakan praktik SDM baru dan strategi yang memenuhi syarat persyaratan MMA. Dalam konteks video internasional, fokus kami adalah pada penggabungan lintas batas dan akuisisi. Artinya perusahaan dengan kantor pusat berlokasi di dua negara yang berbeda. Banyak tantangan yang dihadapi agar merger dan akuisisi serupa. Baiklah, materi selanjutnya yaitu fase M dan A dan implikasi SDM. Biasanya merger dan akuisisi ditandai dengan serangkaian fase. Tergantung pada publikasi, tahapan ini akan memiliki nama yang berbeda. Namun proses M dan A biasanya terdiri dari empat langkah berikut, yaitu yang pertama tahap pra M dan A, termasuk penyaringan mitra alternatif berdasarkan analisis mereka, kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, fase uji tuntas yang berfokus lebih mendalam pada analisis potensi manfaat dari penggabungan. Di sini kombinasi produk, pasar, peraturan pajak, dan juga kompatibilitas sehubungan dengan masalah SDM dan budaya menjadi prihatin. Kemudian yang ketiga, dalam tahap perencanaan integrasi yang didasarkan pada hasil tahap uji tuntas perencanaan untuk perusahaan baru dilakukan. Dan yang terakhir yaitu dalam tahap implementasi, yaitu rencana dilaksanakan. Kemudian masuk pada fase yang pertama, yaitu fase pra M dan A, yaitu yang pertama identifikasi masalah yang berhubungan dengan orang, yang kedua merencanakan uji tuntas, yang ketiga menilai orang, yang keempat mengerjakan kesesuaian organisasi atau budaya, yang kelima membentuk pengarahan M dan A tim, yang keenam merindik tim implikasi SDM. Kemudian fase yang kedua yaitu fase uji tuntas atau memperkirakan orang terkait. Yang pertama biaya transaksional, yang kedua biaya berkelanjutan, yang ketiga tabungan, yang keempat mengidentifikasi dan menilai masalah budaya.
Kemudian fase yang ketiga yaitu perencanaan tahap integrasi. Yaitu yang pertama, mengembangkan karyawan peka budaya strategi komunikasi. Yang kedua, merancang bakat utama program retensi. Yang ketiga, merencanakan dan memimpin upaya integrasi. Yang keempat, mengembangkan strategi baru untuk entitas baru. Yang kelima, membantu organisasi mengatasi perubahan. Yang keenam, mendefinisikan organisasi cetak biru dan rencana kepegawaian. Kemudian fase yang keempat yaitu implementasi dan fase penilaian. Tahapannya yang pertama, mengelola perubahan yang sedang berlangsung, terutama perubahan budaya. Yang kedua, mengelola karyawan komunikasi. Yang ketiga, memberi nasihat kepada manajemen tentang berurusan dengan masalah orang. Selanjutnya, menyelaraskan kebijakan SDM, terutama penghargaan total. Kemudian memantau prosesnya organisasi dan integrasi yang berhubungan dengan kegiatan orang. Kemudian memastikan penangkapan sinergi melalui insentif. Kemudian memulai proses pembelajaran untuk MA di masa mendatang. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Tasya Ma'ruf, NIM 18059128. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan rekan saya. Selanjutnya yaitu HRM strategis dan peran fungsi SDM dalam MNA. Sumber daya yang didefinisikan sebagai aset berwujud seperti uang dan orang, serta aset tidak terwujud seperti merek dan hubungan. Dalam konteks HNM, dalam keputusan MMNA tentang sumber daya yang melibatkan kepegawaian dan masalah referensi. Proses ini mengacu pada aktivitas yang digunakan perusahaan untuk mengubah sumber daya menjadi barang jasa yang lebih berharga. Misalnya, di file kasus ini akan menjadi program pelatihan dan pengembangan sistem penilaian dan penghargaan. Terakhir, nilai adalah cara karyawan berpikir tentang cara apa yang mereka lakukan, mengapa mereka melakukannya. Nilai membentuk prioritas dan pengambilan keputusan terhadap karyawan di suatu perusahaan. Adapun para ahli Rice and Edwards melihat strategi SDM terintegrasi yang muncul MNS terutama sebagai hasil dari integrasi berbagai kekuatan mikropolitik intraorganisasi dan pengaruhnya faktor dari lingkungan kelembagaan dan industri. MNA dapat memberikan dasar yang sangat baik untuk mempertimbangkan kembali strategi SDM perusahaan dan menempatkan kembali fungsi SDM selama posisi penting sebagai aktor kunci yang bertanggung jawab atas integrasi antar budaya dan pertimbangan lingkungan hukum environment dari berbagai pasar tenaga kerja. Namun ada bahaya yang disebabkan oleh hal merger. Sebuah perusahaan tidak dapat memanfaatkan kekuatan penuhnya fungsi manajemen sumber daya manusia. Adapun peran ekspektariat dalam MNA, peran ekspektariat ini telah dibahas sehubungan dengan transfer pengetahuan antara mengakuisisi dan dari perusahaan yang diakuisisi. Namun transfer pengetahuan tentang ini tidak tertanam, tidak dijamin oleh setiap penugasan internasional. Sedangkan para peneliti telah menggunakan pentingnya dari pengalaman kerja sebelumnya dengan negara tuan rumah tertentu atau dengan model masuk tertentu sebagai aktor keberhasilan ekspektariat yang terlibat dalam integrasi merger. Hal ini belum dikukuhkan untuk diakuisisi. Dalam sebuah studi oleh Herbert et al., pengalaman sebelumnya tidak berdampak pada kinerja perusahaan yang diakuisisi. Berbeda dengan temuan ini, studi antara MSA di Jerman yang disebutkan di atas mengungkapkan hal itu.
pengalaman dengan yang berupa proyek dan khususnya dalam kasus. Adapun studi tentang MSA di Jerman yang disebutkan di atas mengungkapkan hal itu, integrasi yang sukses bergantung pada pengalaman industri manajer. Pengalaman dengan yang berupa proyek dan khususnya dalam kasus aliansi lintas batas. Tingkat persaingan antar budaya TENS peningkatkan pada pengalaman industri sejalan dengan saran oleh Herbert et al. WHO nyatakan bahwa pengalaman industri merupakan aset penting saat mengisi start anak perusahaan yang diakuisisi dengan eksperiat karena dapat mengarah transfer praktik terbaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Sindirianda, NIM 1805958. Saya berasal dari kelompok 5. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembacaan materi tentang usaha bersama ekuitas internasional. Usaha patungan internasional atau dalam kurung International Joint Ventures atau IJVS, jenis kedua dari persekutuan aliansi lintas batas berbasis ekuitas disumpah dalam bab ini telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa selama 2 dekade terakhir dan akan terus mewakili sarana utama ekspansi global untuk MNS. Menurut definisi terkenal oleh Schenker dan Zeira, IJV adalah badan organisasi hukum terpisah yang mewakili kepemilikan parsial dari 2 atau lebih perusahaan induk yang kantor pusat dari setidaknya 1 berlokasi di luar negara. Tempat operasi usaha patungan, entitas ini tunduk pada pengendalian bersama dari perusahaan induknya, yang masing-masing secara ekonomis dan legal independen dari yang lain. Tahapan pengembangan IJV di implikasi IHRM. Model tahapan menunjukkan bahwa kompatibilitas antara mitra IJV adalah yang paling penting. Hal ini berkaitan dengan peluang pembelajaran bersama antara perusahaan induk dan usaha patungan. Aspek ini harus difokuskan sejak awal proses pembentukan perusahaan patungan. Seperti semuanya, proses pembelajaran meliputi proses komunikasi dan dilakukan oleh orang-orang. Pengelola sumber daya manusia pada saat ini sangat penting. Ini mencakup semua aktivitas HR, fungsi termasuk recruitment, seleksi, pelatihan, dan pengembangan, manajemen kinerja, dan kompensasi. Pendekatan strategis tidak hanya membutuhkan kesesuaian yang kuat dari berbagai variasi, kegiatan, dan praktik SDM, tetapi juga dengan strategi. Tahapan pengembangan IJV dan implikasi HRM. Dalam peran kemitraan, manajer SDM harus mempertimbangkan kebutuhan semua pemangku kepentingan dan menunjukkan pemahaman menyeluruh tentang bisnis dan pasar. Sebagai fasilitator perubahan dan pelaksanaan strategi, manajer SDM harus mampu membuat konsep dan menerapkan strategi baru yang melibatkan komunikasi berbasis kepercayaan dan kerjasama dengan yang relevan mitra. Ini juga membutuhkan penciptaan lingkungan belajar yang stabil. Sebagai inovator, manajer SDM harus dapat mengidentifikasi bakat untuk melaksanakan strategi IJV dan beradaptasi dengan perubahan pada tahap IJV. Sebagai kolaborator, kekuatan manajer SDM harus terletak pada menciptakan situasi win-win yang disirikan dengan berbagi dan bukan bersaing di antara berbagai yang terlibat dalam usaha patungan. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada moderator yang telah menyediakan waktu untuk saya menyampaikan materi tentang pentingnya manajemen lintas budaya di dunia internasional. Manajemen lintas budaya sangat dipertimbangkan sekali efektivitasnya, karena mengingat setiap negara memiliki budaya dan kebiasaan masyarakatnya,
yang mana di sini jadi pertimbangan dari manajemen SDM sendiri gitu. Terlepas dari itu semua, informasi dan data-data mengenai budaya dalam suatu organisasi itu sangat diperlukan. Namun itu menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen SDM. Poin dari pentingnya lintas budaya ini yang pertama yaitu tim manajemen puncak dan peran eksplisit di IJV. Seperti yang ditunjukkan dalam Human Resource Management, kasus manajemen puncak IJV memiliki banyak sekali tinggi pada kinerja usaha patungan. Tugas selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UKM internasional. UKM internasional sendiri itu adalah perusahaan kecil yang sering tidak dibahas di dunia internasional. Namun efektivitasnya sangat berdampak terhadap perekonomian dunia. Seringkali dipandang sebelah, namun tidak bisa dipungkiri atas kehadiran UKM internasional ini. UKM sangat memberikan peran penting bagi perekonomian dunia karena UKM sangat mendominan di beberapa negara, bahkan benua. Seperti contoh, di wilayah Eropa sendiri terdapat itu 16 juta perusahaan, kurang dari 100% adalah perusahaan besar, selebihnya itu bergerak di bidang UKM. Sedangkan di kawasan Asia Pasifik terhitung 90% dari perusahaan antara 32 sampai 48% pekerjaan itu adalah bergerak di bidang UKM. Di Amerika Serikat sendiri lebih dari 80% dari total pekerjaan yang ada di organisasi tersebut itu mendominan UKM. Ada 10 hambatan yang dirasakan UKM di bidang internasional atau pasar internasional. Yang pertama itu kekurangan modal kerja untuk membiayai ekspor. Yang kedua itu mengidentifikasi peluang bisnis asing. Yang ketiga, informasi yang didapatkan atau terbatasnya untuk mencari informasi. Yang keempat itu ketidakmampuan untuk menghubungi calon pelanggan di luar negeri. Yang kelima itu mendapat perwakilan asing yang handal. Yang keenam itu kurangnya waktu manajerial untuk menangani internasionalisasi. Yang ketujuh, jumlah personel yang tidak memadai. Yang kedelapan itu kesulitan dalam mengelola harga bersaing. Yang kesembilan itu kurangnya bantuan atau insentif dari pemerintah dalam negeri. Yang kesepuluh itu biaya transportasi. Mungkin itu sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.